Pertama saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 untuk Dikopin. Semoga tetap jaya dan kami keluarga Bung Hatta merasa terhormat selalu diundang oleh Dikopin, pimpinan Bun Tari ya untuk datang kemari, dan itu suatu penghargaan dan bukan untuk saya tapi mengenang bapak saya. Tentu kita tahu banyak masyarakat lain juga datang dengan kelompok-kelompok lain, silakan, karena Bung Hatta itu bukan milik saya tapi milik Indonesia. Jadi kami tidak menolak siapapun yang mau datang. Pesan Bung Hatta adalah jujur ya, jadi menjalankan organisasi apapun ya, sepintar apapun, kalau orang itu tidak jujur itu berbahaya. Jadi koperasi yang diharapkan ini bukan jadi koperasi kapitalis, karena kapitalis sama koperasi dua hal yang berbeda. Dan koperasi itu harus tumbuh dari bawah ke atas. Dan kita tahu bahwa Bung Hatta itu adalah bapak koperasi, dan beliau juga bapak di kedaulatan rakyat, bapak perumahan rakyat, dan bapak kesejahteraan juga disebut oleh Pak Menses Budiono waktu itu. Dan PUPR terakhir juga itu mengangkat beliau sebagai bapak perumahan rakyat, karena beliaulah yang menggagas agar kaum muda itu mempunyai rumah. Jadi jangan mereka nanti tinggal di rumah mertua, karena nanti kesehatan mentalnya jadi tidak menjadi sehat. Jadi Bung Hatta berpikirnya sangat luas, dan kalau koperasi bisa merubah koperasi jamah perumahan rakyat itu penting. Nah yang penting sekarang juga adalah bagaimana menulis adanya mereka-mereka yang mengkup, jadi koperasi itu seperti diijonkan, bagaimana itu ya. Dan itu sangat-sangat menyedihkan dan tengkulak. Kebetulan saya pernah jual kapsikum atau apa ya, cabai gonggong di tanah nenek saya di Puncak, itu ada 1000 meter persegi. Terus itu selalu bermasalah, dan saya menyaksikan sendiri karena saya bikin, membangun dan menjual di pasar Cianjur, dan selalu uang itu tidak kembali karena selalu saya merasa sebagai rakyat yang betul-betul, jadi hanya untuk 20.000 saja pembantu saya disuruh datang lain kali. Nah, jadi itu akhirnya rakyat itu bagaimana bisa hidup karena uangnya ditunda-tunda. Nah ini yang harusnya diberantas. Jadi beberapa kali wartawan kalau bertanya ke saya juga bilang, tolong tengkulak itu yang khususnya pertanian ya, karena di sini juga banyak koperasi, jangan tidak bisa hidup. Nah ini yang dibahas itu tentu tengkulaknya. Dan juga seperti yang saya nyambung dulu katakan, Bali kan sudah tidak bisa, susah. Mulai 17 Agustus Bali sudah tidak akan lancar di Indonesia, dan itu mengakibatkan rakyat kecil yang menggunakan Bali atau solar itu menjadi tidak bisa bergerak, dan ini memang bisa berbahaya sekali. Saya pernah diajak ayah saya ke Swedia, dan saya melihat bagaimana itu koperasi di sana maju, dan anak-anak sekolah bahkan pramuka juga itu melakukan koperasi sejak kanak-kanak. Nah ini yang mungkin harus dibangkitkan, dan mereka dari kecil ditanamkan rasa jujur. Ya, jadi ada Lord Baden-Powell bapak pramuka, tapi mereka juga diajarkan perkoperasian itu di Skandinavia kan. Di Skandinavia itu 3 negara, Swedia, Norwegia, sama Denmark. Kami ke situ dan sangat kagum. Jadi kami melihat langsung. Jadi ayah tahu teori, dan ayah meminta kita untuk melihat prakteknya bagaimana. Itu bagus sekali, kreyong, buku gambar, pensil berwarna, itu semua perkoperasian. Dan di sana itu seperti dulu Volvo ya, Nokia itu semua juga Nokia Jepang, Korea ya, itu semua juga koperasi. Volvo juga dari Swedia itu juga koperasi. Bahkan di Belanda kita tahu tulip, susu, keju itu semua koperasi. Jadi aneh sekali kalau kita tidak bisa. Bahkan kincir angin itu banyak sekali di apa namanya Belanda. Nah, kenapa di Palu itu kincir angin tapi yang melakukan kok Cina? Kan konyol sekali. Jadi tolong supaya dipikirkan, karena itu memang program besar, dan orang di Kementerian Koperasi saya minta betul-betul, kata ibu itu orang yang ngerti semuanya, punya jiwa, punya soul, punya energi yang betul-betul koperasi. Jadi sekali lagi kembali kejujuran, dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ini, dan sukses terus koperasi Dikopin ya, Dikopin dengan masyarakat perkoperasiannya, dan komunikasi terus jalankan, karena rakyat itu mesti tahu apa trik yang terjadi, dan harus ada website untuk perkoperasian, dan masyarakat di bawah itu betul
itu mesti diajarkan bagaimana untuk bisa komunikasi dengan lancar ke pusat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan itu the do's and the don'ts itu